Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sostro dan Sabu Inten bagian ke-51. Ketegangan yang telah memuncak telah melibat otak Gajah Sora dan Mahisa Jenar. Namun mereka melihat Pandan Alas tersenyum pahit sambil berkata, "Nah, kalau demikian, aku yang seharusnya menentukan sikap pula. Kau tidak usah menyebut lagi demi persahabatan kita, sebab persahabatan di antara kita tidak pernah kita alami. Kalau aku menyebut masa lampau itu, hanyalah supaya aku yakin dengan siapa aku berhadapan. Sebab terhadap pasing-singan sahabatku itu, tak mungkin aku bersikap keras. Sekarang, silakan mulai." Lalu, tiba-tiba saja di tangan orang tua itu bercahayalah sinar yang kemilau. Itulah pusaka Pandan Alas yang dahsyat yang bernama Kiai Sigar Penjalin. Suasana segera menjadi hening sepi, tetapi diliputi oleh ketegangan yang memuncak. Gajah Sora dan Mahisa Jenar duduk di atas kuda masing-masing seperti patung. Meskipun di dalam dada mereka bergolak berpuluh macam persoalan yang simpang siur, sebab di hadapan mereka dua orang tokoh sakti akan bertanding mati-matian, sehingga mereka berdua merasa perlu untuk mempergunakan pusaka masing-masing. Karena itu, maka pertempuran yang akan berlangsung pasti akan merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi sampai beberapa saat mereka masih berpijak pada tempat masing-masing. Tak seorang pun dari kedua tokoh sakti yang bergerak, sehingga terdengar kembali suara Ki Ageng Pandan Alas. "Pasing-singan, silakan mulai. Aku sudah siap." Tetapi pasing-singan tidak juga bergerak dan tidak menyahut pula. Ketika kata-katanya tidak mendapat sambutan, kembali Pandan Alas berkata, "Pasing-singan, kau jangan takut. Aku akan maju bersama kedua anak-anak itu. Sebenarnya, aku merasa kurang perlu untuk mempergunakan pisau dapur yang tak berharga ini untuk melawanmu. Tetapi, aku tidak ingin merendahkanmu, sehingga terpaksa aku mempergunakannya juga. Meskipun demikian, baiklah, aku katakan kepadamu bahwa mungkin karena kau sama sekali tak menghargai masa lampaumu itu, maka terasa ilmumu mengalami kemunduran." Mendengar kata Ki Ageng Pandan Alas itu, tampaklah tubuh pasing-singan bergetar, serta tangannya yang memegang pusaka itu menggigil hebat. Ia sama sekali tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram hebat untuk menahan marahnya. Meskipun demikian, pasing-singan masih tidak bergerak dari tempatnya. Sampai Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Gajah Sora dan Mahisa Jenar, kenapa kalian datang kemari? Tak usahlah kalian menonton orang tua bermain-main. Barangkali bagi kalian lebih baik apabila kalian kembali dan menjaga kedua keris itu." Mendengar kata Ki Ageng Pandan Alas, bergetarlah dada Gajah Sora dan Mahisa Jenar. Mereka segera teringat kepada kedua pusaka yang hilang itu. Maka jawab Gajah Sora, "Ki Ageng, ketika aku pulang tadi, aku masih sempat menyaksikan pusaka itu dicuri oleh pasing-singan. Tetapi aku sama sekali tak berdaya untuk menahannya." Kata-kata itu menggelegar seperti guru yang meledak di atas kepala Ki Ageng Pandan Alas dan pasing-singan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas terloncat maju mendekati Gajah Sora sambil berteriak, "Apa katamu? Kedua pusaka itu hilang diambil pasing-singan?"
Belum lagi Gajah Sora menjawab, terdengar Pasing Singan menjahut, "Gila, kau jangan mencoba memutarbalikkan keadaan. Tipu muslihat yang tak berharga itu jangan kau pamerkan di hadapanku, supaya aku tidak lagi berusaha untuk mendapatkan pusaka dari tanganmu." Maka terdengarlah Gajah Sora berkata, "Ki Ageng Pandan Alas, aku berkata sebenarnya bahwa kedua keris itu telah hilang." "Tidak mungkin," potong Ki Ageng Pandan Alas. "Pasing Singan sejak kau meninggalkan kami masih tetap bersama dengan aku." Gajah Sora menjadi ragu sebentar. Memang tidak mungkinlah bahwa Pasing Singan yang sedang bertempur dengan Ki Ageng Pandan Alas dapat mengambil kedua keris itu. Karena itu katanya kemudian dengan jujur, "Ki Ageng, aku tidak dapat memastikan dengan jelas siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Tetapi aku dapat melihat bahwa orang itu memakai jubah abu-abu pula, tepat seperti apa yang dipakai oleh Pasing Singan itu." "Apakah orang itu berkedok pula?" tanya Pandan Alas. "Itulah yang tidak jelas, Ki Ageng," jawab Gajah Sora. Ki Ageng Pandan Alas tampak merenung. Rupa-rupanya ia sendiri berpikir keras apakah kira-kira yang telah terjadi. Tiba-tiba terdengarlah Pasing Singan berkata, "Aku dapat mempercayai omonganmu, Gajah Sora. Tampaknya kau memang tidak bermaksud membohongi kami. Dan rupa-rupanya karena itu pula kau menyerang aku dengan tombakmu. Nah, kalau demikian, aku tidak perlu terlalu lama lagi berada di sini. Sebab kedua keris yang aku kehendaki itu sudah tidak ada lagi. Tak ada gunanya lagi bagiku untuk melayani orang gila macam Pandan Alas. Tetapi meskipun demikian, sekali waktu aku ingin bertemu dengan kau kembali." Pasing Singan tidak menunggu jawaban lagi. Dalam waktu sekejap ia telah hilang dari pandangan mereka. Maka tinggallah kini Ki Ageng Pandan Alas, Gajah Sora, dan Maisa Jenar yang telah maju pula mendekati Gajah Sora, serta kemudian bersama-sama meloncat dari punggung kuda masing-masing. "Maisa Jenar," kata Ki Ageng Pandan Alas, "aku berharap sekali bahwa aku atau kau berdua dapat menyerahkan kembali pusaka-pusaka itu ke Istana Demak. Tetapi rupa-rupanya keadaan belum mengizinkan." Gajah Sora dan Maisa Jenar tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka berdua merasa bahwa mereka ternyata tak dapat memenuhi keinginan orang tua itu. Tampaklah bahwa Ki Ageng Pandan Alas terguncang pula hatinya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, serta beberapa kali ia menghela nafas panjang. Sementara itu, dari arah utara tampaklah sebuah bayangan yang seolah-olah melayang di udara mendekati mereka bertiga yang berdiri terpaku di antara kedua batang ringin kurung yang masih saja acuh tak acuh pada keadaan di sekitarnya. Ternyata bahwa yang datang itu adalah Ki Ageng Sora Dipayana. Ketika dilihatnya bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di situ pula, maka segera ia menyapanya. "Selamat malam, Adi Pandan Alas. Apakah yang telah terjadi di sini?" Gajah Sora dan Maisa Jenar segera membungkuk hormat. Namun dalam dada mereka terasa bahwa jantung mereka berdenyut semakin cepat. "Selamat malam, Kakang," jawab Pandan Alas. "Aku baru saja bermain-main bersama Pasing Singan." "Pasing Singan?" ulang Sora Dipayana sambil mengerutkan keningnya. "Rupa-rupanya ia datang bersama muridnya Lowo Ijo. Rupa-rupanya orang itu benar-benar menginginkan kedua pusaka Demak yang disimpan oleh putramu," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Tidak hanya Pasing Singan," jawab Sora Dipayana. "Untunglah bahwa Adi berada pula di sini. Sebab aku tadi sedang sibuk melayani tamu dari Lodaya." "Simarodra?" potong Pandan Alas. "Ya, ia datang bersama menantunya dengan maksud yang sama. Hebat,
Hebat sekali, desis Pandan Alas. Setan dari Lodaya itu memerlukan datang pula. Tetapi sambung Pandan Alas setengah berbisik, tanyakanlah kepada putramu apa yang telah terjadi. Tampaklah Ki Ageng Soradipayana menarik alisnya sehingga hampir bertemu. Ada apa Gajah Sora? Agaknya telah terjadi sesuatu, tanya Ki Ageng Soradipayana kepada Gajah Sora. Maka segera Gajah Sora menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya pada saat lenyapnya Nogososro dan Sabu Inten dari rumahnya. Mendengar keterangan Gajah Sora, hati Ki Ageng Soradipayana terguncang hebat, sampai tubuhnya menggigil. Wajahnya yang bening itu segera menjadi seolah-olah diadu oleh kemarahannya. Setan manakah yang telah mengganggu kami itu? Geramnya. Adipandan Alas, katanya kemudian, bukankah kau tidak melepaskan pasing-singan itu barang sekejap? Tidak Kakang, jawab Pandan Alas, ia tetap dalam pengawasanku. Kembali keadaan menjadi sunyi. Kesunyian yang tegang masing-masing dikuasai oleh perasaan bercampur baur antara marah, kesal, dan kecewa. Akhirnya berkatalah Ki Ageng Soradipayana, Gajah Sora dan Maisa Jenar, memang apa yang telah terjadi adalah di luar kemampuan kalian berdua. Apalagi kalian, kami yang tua-tua ini pun menjadi pusing karenanya. Mungkin ada sesuatu yang tak beres pada pasing-singan itu. Bukankah begitu Adipandan Alas? Pandan Alas mengangguk mengiyakan. Lalu ia berkata, aku menjadi sulit untuk mengatakan tentang pasing-singan. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Meskipun demikian, aku masih belum berani meyakinkan bahwa ada lebih dari satu pasing-singan. Kalau begitu, marilah kita lihat rumah, ajak Soradipayana. Barangkali ada sesuatu yang dapat menunjukkan tanda-tanda siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Maka segeralah berangkat mereka menuju ke rumah Gajah Sora. Setelah Gajah Sora memungut kembali pusakanya, mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat kesibukan yang luar biasa. Segera mereka meloncat lebih cepat untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi. Ternyata di Pringgitan mereka melihat Wonomerto dan Sawung Rono menggeletak tak sadarkan diri. Sedang di sudut yang lain, Panjawi yang luka parah menggeletak tak berdaya. Ketika mereka melangkah memasuki bagian dalam rumah Gajah Sora, mereka melihat Nyai Ageng Gajah Sora duduk bersimpuh. Sedang di pangkuannya terletak kepala Arya yang masih pingsan. Melihat kejadian itu semua, kembali Gajah Sora tergugah kemarahannya. Tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga karena itu giginya terdengar gemetar dan nafasnya berjalan semakin cepat. Sebenarnya ketika Soradipayana menyaksikan kejadian itu, hatinya bergetar pula. Tetapi wajahnya nampak tenang-tenang saja. Berlahan-lahan Soradipayana membungkuk dan meraba dada Arya dan meneliti bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dari cerita Gajah Sora, ia sudah tahu apakah yang menyebabkan Arya terluka. Tetapi tentang Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, serta beberapa orang pengawal lainnya belumlah diketahuinya. Di depan ruang tidur Gajah Sora masih menggeletak sosok tubuh yang masih belum dikenal. Apakah yang sudah terjadi dengan Paman Wonomerto dan yang lain-lain? Tiba-tiba terdengarlah suara Gajah Sora gemetar. Istri Gajah Sora menjawab, ketika aku mendengar ribut-ribut, waktu itu aku sedang mengatur orang-orang yang mengungsi ke rumah ini di belakang. Segera aku berlari masuk. Aku sudah tidak sempat menjumpai Kakang Gajah Sora dan Adi Maisa Jenar yang katanya sedang mengejar seorang berjubah abu-abu yang mencuri kedua pusaka simpanan Kakang. Tetapi
Tidak beberapa lama, muncullah begitu tiba-tiba saja di hadapan kami. Aku, Paman Wonomerto, dan Paman Sawung Rono, seorang yang pendek bengkok dan berwajah menakutkan, seolah-olah ia pernah mengalami sesuatu penyakit yang mengerikan. Orang itu datang kemari juga untuk mencari Kiai Nogosostro dan Sabu Inten. Paman Wonomerto menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu kedua keris itu, serta menceritakan dengan betul apa yang sudah terjadi. Tetapi rupa-rupanya orang itu tidak percaya, sehingga terjadilah pertempuran antara orang itu seorang melawan Paman Wonokerto berdua dengan Paman Sawung Rono, yang kemudian dibantu juga oleh Panjawi dan beberapa orang. Tetapi ternyata bahwa dengan mudahnya orang itu dapat mengalahkan mereka. Lalu langsung dibongkarnya segala barang-barang yang ada di rumah ini untuk mendapatkan kedua keris itu. Baru setelah ia yakin benar bahwa kedua keris itu tidak dapat diketemukan, maka seperti pada saat ia datang, segera ia pun lenyap. Mendengar cerita itu, betapa terkejutnya Gajah Sora dan Maisa Jenar. Orang itu pasti seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Tetapi terlebih-lebih lagi adalah Sora Dipayana dan Pandan Alas, sehingga nampaklah wajah mereka berubah. Kedua orang itu hampir bersama-sama menyebutkan nama yang cukup menggetarkan. Itulah Bukel Kaliki dari Gunung Cermai. Mendengar nama itu disebut, barulah Gajah Sora dan Maisa Jenar sadar betapa berbahayanya orang itu. Ia pernah mendengar nama Bukel. Ia pernah mendengar nama Bukel Kaliki dari lembah Gunung Cermai itu dari mulut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten. Dalam sekejap itu, tiba-tiba kesunyian mencekam suasana. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang dengan tegang membayangkan apakah kira-kira yang telah terjadi. Rupa-rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang Kiai Nogosostro dan Kiai Sabu Inten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandan Alas berkata perlahan, keadaan telah menjadi sedemikian rumit serta saling berkait. Jawab Ki Ageng Sora Dipayana, mengenai bukel itu sudah jelas, sambung Ki Ageng Pandan Alas, dan ia tidak mendapatkan apa yang dicari. Setelah dengan leluasa ia menggeledah setiap sudut di dalam rumah ini. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali lagi kemari, tetapi ia akan mencari di tempat-tempat lain yang belum kita ketahui. Justru yang berhasil membawa kedua pusaka itu seorang yang berjubah abu-abu, seperti jubah yang selalu dipakai oleh Pasingsingan. Alis Ki Ageng Sora Dipayana yang sudah putih itu tampak bergerak-gerak. Rupa-rupanya ia pun sedang berpikir hebat. Akhirnya terdengarlah ia berkata, Gajah Sora dan Maisa Jenar, rupa-rupanya belum saatnya aku yang tua ini menghabiskan sisa hidup kami untuk menikmati ketentraman. Rupa-rupanya kini kami tidak dapat tinggal diam. Kini kami tidak dapat tinggal diam menyendiri di puncak-puncak bukit. Aku tahu bahwa kau tentu bingung mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jangan cemas, sebab kami pun telah pula menjadi bingung. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum mendengar kata-kata sahabatnya. Ah, kau badut tua, potong Sora Dipayana. Maksudku, kami pun menjadi bingung, apalagi kalian yang masih muda-muda. Nah sekarang Gajah Sora, kau dapat mengundang Ki Lemah Telasi. Suruhlah orang itu mengobati anakmu dan orang-orangmu yang luka parah. Aku yakin bahwa luka-luka anakmu dan orang-orang itu tidak akan sampai membahayakan jiwanya di tangan Lemah Telasi. Sekarang aku kira justru Banyu Biru dapat aku tinggal dengan aman setelah kedua keris itu lenyap. Tapi percayalah bahwa kepergianku merupakan suatu usaha untuk menemukannya pula, sambung Sora Dipayana. Gajah Sora menundukkan kepalanya, kemudian terdengarlah ia menjawab
dengan suara yang dalam dan gemetar. "Ayah, maafkan aku yang sudah setua ini masih saja selalu mengganggu ketentraman hidup ayah. Tetapi hal ini adalah benar-benar di luar kemampuanku." Terdengarlah Ki Ageng Soradipayana tertawa pendek. "Jangan salahkan dirimu. Akulah yang tidak mampu menjadikan kau orang yang luar biasa. Tak apalah, sekarang biarlah aku pergi dengan Adipan dan Alas. Mungkin arah kita berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama, menemukan kedua keris itu kembali. Sebab permainan ini sudah mulai dicampuri oleh orang-orang tua." Gajah Sora tidak dapat menjawab kata-kata ayahnya. Ia menjadi terharu sekali. Sebaliknya, Maisa Jenar merasakan betapa sepi hidupnya sepeninggalan gurunya. Tak ada lagi orang yang akan menjadi tempat mengadu dan memohon pertolongan. Meskipun ia merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, dirinya lah tempat untuk mengadu, serta pada dirinya itu pulalah kepercayaan yang terakhir harus dilandaskan. Menghadapi kenyataan itu, dirasakan betapa pahitnya hidup Maisa Jenar sebatang kara. Di antara manusia-manusia perkasa yang dalam setiap saat memungkinkan adanya bentrokan-bentrokan yang hanya dapat diselesaikan dengan mengadu kesaktian. Tetapi hati Maisa Jenar agak terhibur juga melihat adanya orang-orang tua seperti Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Soradipayana, dan Titis Anganten yang sudah pernah dirasakan betapa persahabatan mereka dengan gurunya melimpah pula kepada dirinya.